Bab 557. Dengan peningkatan kekuatan, dengan napas yang kuat, dan dengan semakin banyak pemahaman dan keakraban dengan Guntur dan Kilat, kontrol Guntur dan Kilat Chen Ye tidak seperti dulu. Karena kekuatan Guntur dan Kilat dapat diintegrasikan ke dalam gerakan pedang, mengapa itu tidak dapat diintegrasikan ke dalam susunan pedang? Seperti yang dilakukan Chen Ye sekarang. Dengan Guntur dan Kilat yang memuntahkan, seluruh area keluarga Ye seluas 100 meter tiba-tiba menjadi kering dan ganas. Guntur dan Kilat berlalu, seperti menginjak-injak binatang buas. Itu awalnya adalah arai fase pemecah Daozun yang kuat, dan pada saat ini, kekuatannya meningkat tajam. Ledakan. Guntur dan Kilat berlalu, menghancurkan dunia. Kejahatan darah jauh dari langit, bagaimana cara bersaing? Dengan ledakan suara menderu, langit bergetar, dan formasi Blood Demon Litian benar-benar runtuh. Engah-engah. Formasi pedang rusak, dan Sili, yang hampir tidak mendukung formasi pedang, tiba-tiba terkena pukulan besar. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia terhuyung mundur. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Tidak, bagaimana mungkin? Chen Ye, bagaimana kamu melakukannya? Formasimu. Dari mana asalmu? Kamu baru beberapa menit di sini, dan tidak ada kesempatan untuk membentuk formasi pedang di semua. Dengan kekuatanmu sendiri, apa yang bisa kamu lakukan? Untuk sementara mendorong formasi pedang seperti itu. Melihat kilat yang menyambar di kejauhan, menatap wajah Chen Ye yang tanpa ekspresi, dia memuntahkan beberapa suap darah satu demi satu, dan saling meraung ngeri. Dia tidak percaya. Formasinya sendiri, backhand terakhirnya, begitu mudah dipecahkan oleh Chen Ye. Chen Ye, bagaimana dia melakukannya? Apakah Chen Ye benar-benar hanya di alam Yuan yang sebenarnya? Apa yang dia lihat di depannya membalikkan kognisinya dan membuatnya jatuh ke dalam kegilaan. Formasi. Mengapa Anda perlu mengaturnya? Ini hanya formasi tingkat rendah. Formasi pembunuhan saya disebabkan oleh pikiran saya, dan formasi pembunuhan tercapai. Melihat Sali dengan wajah garang, Chen Ye mencibir. Tepat sekali. Ini adalah Daozun melanggar arai fase. Ini juga merupakan tempat paling kuat di mana Daozun memecah arai fase. Formasi biasa, jika ingin menampilkannya tentu perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Kecuali jika kekuatannya mencapai puncaknya, itu dapat dibuat dari udara tipis, dan mungkin untuk sementara memadatkan susunan pedang. Sangat disayangkan bahwa ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik ranah esensi sejati. Dan Daozun memecahkan formasi fase. Anda tidak perlu. Di mana Chen Ye berada adalah mata formasi. Pedang terbang bergagang 9 yang kental adalah pedang utama. Tidak begitu banyak belenggu sama sekali. Formasi pedang telah rusak, Sali, sekarang kamu juga bisa mati. Segera setelah cahaya dingin melintas di matanya, Chen Ye berkata tanpa ekspresi. Seperti kematian, dia melakukan penghakiman terakhir. Formasi surgawi Sue Sali pecah, dan tidak ada pilihan terakhir untuk Sali. Terlebih lagi, dia sekarang terluka parah. Bagaimana cara bersaing dengan Chen Ye? Setelah beberapa saat, segalanya berubah, dan Chen Ye tidak ingin terjadi kecelakaan. Membunuh. Memikirkan hal ini, jimat di tangannya mengembun, dan Chen Ye sekali lagi mendesak Daozun untuk mematahkan formasi fase. Ledakan. Guntur dan Kilat meraung, pedang Qi mengamuk, dan cahaya pedang melesat ke langit. Daozun memecahkan susunan fase dan berkumpul bersama, seperti berubah menjadi binatang buas raksasa dengan niat pedang, menukik ke bawah, dengan cahaya neraka yang redup, dan melahapnya ke arah Sali. Tidak, Chen Ye, jangan pikirkan itu. Niat membunuh yang mengerikan menyapu, dan seluruh orang tampaknya jatuh ke dalam 9 neraka terpencil. Dinginnya kematian menembus jauh ke dalam sumsum tulang. Pupil matanya tiba-tiba melebar, dan dia meraung putus asa. Dia mengeluarkan senjata ajaib di tangannya dengan seluruh kekuatannya, dan menarikan pedang panjang di tangannya, mencoba menghentikan pencekikan formasi. Ding-ding. Terdengar suara benturan yang keras. Ada ledakan api, dan ada ledakan teriakan. Daging dan darah berceceran. Dalam Guntur dan Kilat, tulang-tulang itu dengan cepat berubah menjadi abu. Sili, yang terluka parah, bahkan belum memantapkan dirinya, jadi bagaimana dia bisa bersaing dengan Chen Ye? Kematian adalah satu-satunya tujuan dia. Sampai teriakan terakhir jatuh, sampai ki pedang vertikal dan horizontal berangsur-angsur menghilang,
dan pedang jiwa-jiwa kembali ke tangan Chen Ye, sampai guntur dan kilat berangsur-angsur surut, dunia menjadi gelap dan gelap lagi, dan keluarga Ye jatuh ke dalam jurang. Keheningan mati lagi. Jejak angin dingin masih bersiul, dan ada semacam keheningan kematian yang dingin. Jauh. Dia bahkan tidak meninggalkan sepotong daging pun. Dalam guntur dan kilat, seluruh tubuh Sally benar-benar menjadi abu. Chen Ye benar-benar menghancurkan Sally. Seorang biarawan di dunia abadi. Terus. Sekarang di depan Chen Ye, dia hanyalah keberadaan seperti semut. Kuncinya adalah dia memegang seni pedang tertinggi Chen Tianli, Master Pedang 10.000 Dao. Tidak hanya itu, dia juga memiliki kekuatan Duan Leiren, Sekte Guntur. Dua hal kuat ini saja sudah cukup untuk membuatnya tak terhentikan. Ini adalah kepercayaan terbesar Chen Ye. Melihat kabut darah, Chen Ye dengan cepat mengeluarkan beberapa kiget ringpil, yang membuat Truki dan Tiannya sedikit lebih banyak. Wan Jian Guizong dan Lei Dong Jiutian sama-sama bagus, satu-satunya kekurangannya adalah menghabiskan terlalu banyak energi yang menyebalkan. Meskipun dantiannya sedikit melebar setelah memasuki ranah Yuan yang sebenarnya, itu masih belum cukup. Bagaimanapun, hal-hal kuno dan kuat, bahkan jika itu tingkat rendah, adalah keberadaan tertinggi bagi Huaxia dan bahkan Kunlun. Chen Ye melirik Xia Ruoxue, berjalan cepat, dan bertanya dengan prihatin, apakah pria itu baru saja menyakitimu? Maaf saya terlambat. Mata Xia Ruoxue merah, dan air mata kristal jatuh, yang merupakan air mata bahagia. Bahkan rasa sakit barusan bukanlah apa-apa. Selama Chen Ye kembali dengan selamat, itu sudah cukup. Dalam beberapa hari terakhir, seluruh China telah dikabarkan bahwa Chen Ye tewas dalam pertempuran. Bahkan menjelek-jelekkan keluarga Ye. Bagaimanapun, tanpa Chen Ye, keluarga Ye bukanlah apa-apa. Untungnya, lelaki tua di Huaxia menggunakan kekuatannya untuk melindungi keluarga Ye. Kalau tidak, keluarga Ye akan hancur sejak lama. Xia Ruoxue memeluk Chen Ye dengan erat, ingin meminta segalanya darinya. Bahkan tidak berencana untuk melepaskannya. Pada saat ini, Xia Ruoxue menemukan sesuatu, melebarkan matanya, dan menunjuk ke arah kematian Sally, di mana kabut hitam perlahan mengembun. Chen Ye, lihat. Ketika Chen Ye mendengar suara itu, dia melirik ke arah Xia Ruoxue, dan detik berikutnya, ekspresinya berubah total. Sebagian dari jiwa Sally tidak hancur. Begitu kabut hitam dibiarkan pergi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia harus menghapus semuanya. Tanpa ragu, Chen Ye berjalan menuju kabut hitam. Kabut hitam telah mengembun menjadi bayangan, dan ketika dia melihat Chen Ye datang, dia tertawa aneh, dan kemudian langsung jatuh ke tanah. Chen Ye, meskipun aku sudah mati, kamu benar-benar telah menyinggung Elder Zheng. Setelah hari ini, Elder Zheng akan keluar sendiri. Pada saat itu, tidak peduli apa cara yang kamu gunakan, akan ada hasilnya, dan itu adalah kematian. Bab 558. Sally sangat jelas bahwa dia harus menyampaikan informasi dengan cara apapun, jika tidak Chen Ye ini akan tumbuh, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Melihat bahwa dia akan menghilang ke tanah, tiba-tiba, sepasang tangan besar membawa energi bergulir ini dan langsung menabrak. Bang! Chen Ye meninju tanah secara langsung. Dalam sekejap, batu-batu itu terbang. Lubang sedalam 2 meter langsung dipadatkan. Bayangan benar-benar terungkap. Kamu masih ingin melarikan diri. Apa aku pernah memberimu kesempatan? Chen Ye memadatkan setetes darah, dan pada saat yang sama, jimat kehidupan dikorbankan. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya mengembun di telapak tangan Anda. 5 jari menembus kabut hitam secara langsung. Kamu tidak bisa menangkapku. Haha. Sally tersenyum jahat. Tapi dia tidak menyadari bahwa ekspresi Chen Ye penuh percaya diri. Maaf, kamu salah. Guntur dan kilat saya bukan guntur dan kilat biasa, tetapi guntur langit. Cukup untuk menghancurkan jiwa. Setelah kata-kata itu jatuh, 5 jari Chen Ye tiba-tiba tertutup. Kekuatan guntur di lengan itu tampaknya berubah menjadi bilah yang tak terhitung jumlahnya, merobek udara dengan panik. Kabut hitam itu dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya di tempat. Suara ganas dan menyakitkan bergema. Sally tidak pernah berpikir bahwa Chen Ye akan melakukan tindakan seperti itu. Tapi sekarang dia telah bereaksi, tidak ada kesempatan sama sekali. Semuanya hilang. Setelah melakukan semua ini,
Chen Ye menarik tangannya dan melirik ke arah Kunlun Su, matanya dipenuhi dengan kebencian. Aliansi darah, balas dendam baru saja dimulai. Juga, Penatua Zeng. Sepertinya kamu adalah orang di balik layar. Ayahku seharusnya terjebak olehmu. Dalam hal ini, kamu akan menjadi yang berikutnya. Senyum Chen Ye sangat dingin, dan itu adalah sumsum tulang. Pada saat yang sama, Kunlun Su, tanah aliansi darah. Di dalam rumah yang penuh semangat. Penatua Zeng sedang bermain catur dengan lelaki tua lain dari aliansi darah. Keduanya saling berhadapan dan telah bermain selama 2 jam penuh. Zeng tua, giliranmu. Orang tua itu mengingatkan. Elder Zeng mengangguk, memegang 100 putranya di antara kedua jarinya, tepat saat dia akan jatuh, ekspresinya berubah total. Sali adalah orang paling penting di sekitarnya, jadi ada hubungan yang tertinggal di benaknya. Koneksi ini dapat melihat semua negara bagian Sali dari jarak ribuan mil. Awalnya, dia merasa koneksinya sedikit lebih lemah, dan dia tidak terlalu peduli. Tetapi ketika koneksi ini benar-benar hilang, dia merasa ada sesuatu yang salah. Sali sudah mati. Bahkan rohnya tidak ada di sana. Siapa ini? Siapa yang memiliki sarana seperti itu? Misi Sali kali ini adalah pergi ke China. Ranahnya adalah tingkat ke-6 dari batas Immortal Ascension. Chen Ye, orang pertama di Tiongkok, meninggal, siapa lagi di Tiongkok yang bisa menghentikan Sali? Bahkan jika Chen Ye masih hidup, tidak ada yang bisa mengguncangnya. Apa yang terjadi di Huaxia? Kemarahan yang tak terlihat meletus, dan tidak ada yang mengerti kemarahan di hati Elder Zeng saat ini. Sebagai sesepuh berjubah ungu dari aliansi darah, dia memiliki status terhormat, dan dia tidak pernah begitu sedih. Anjing juga tergantung pada pemiliknya. Dia yakin bahwa sebelum dia meninggal, Sali pasti mengatakan identitasnya. Tapi si pembunuh tidak menyerah, dan bahkan semangat Sali pun hancur. Ini menyatakan perang padanya. Mendeklarasikan perang terhadap seluruh aliansi darah Kunlun Void. Retakan. Biji putih di antara 2 jari langsung berubah menjadi bubuk. Tidak hanya itu, tetapi seluruh papan catur pecah menjadi 2 bagian. Pria tua yang bermain catur mengangkat kepalanya, matanya menyipit, dan dia bertanya, Penatua Zeng, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu marah? Penatua Zeng tidak berbicara, berdiri, dan berjalan cepat menuju ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah klan. Penatua Zeng bertemu Ye Tianzeng. Pada saat ini, Ye Tian sedang duduk bersila, meskipun dia tidak berkultivasi, pikirannya setenang air. Bahkan penampilan Elder Zeng tidak membuka matanya. Elder Zeng meraih leher Ye Tianzeng dan mengangkatnya dengan tiba-tiba, setelah memikirkan sesuatu, dia melemparkan Ye Tianzeng ke ranjang batu. Ye Tianzeng, izinkan saya bertanya kepada Anda, keluarga Huaxia Ye, selain Chen Ye, orang kuat apa lagi yang akan melindungi Anda? Di mata Elder Zeng, seseorang pasti telah menembak secara diam-diam. Dan kekuatannya sangat menakutkan. Ye Tianzeng membuka matanya, melirik Elder Zeng, dan berkata sambil mencibir, hanya ada beberapa orang di keluarga Ye saya, siapa yang akan membantu kami? Melihat betapa paniknya Anda, itu pasti layu di tangan putra saya, haha, saya telah mengingatkan Anda berkali-kali bahwa siapapun dapat diprovokasi, tetapi Chener tidak dapat diprovokasi. Aura Elder Zeng meledak di sekujur tubuhnya, niat membunuhnya mengerikan, dan seketika aura tak terlihat menyerang Ye Tianzeng. Kemarahan yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Roh jahat ini seperti pedang, tanpa ampun menusuk ke arah Ye Tianzeng. Tapi sebelum menusuk tubuh Ye Tianzeng, semburan cahaya kuning meletus dari tubuh Ye Tianzeng. Cahaya membentuk penghalang, menghalangi segalanya. Roh jahat itu benar-benar hilang. Elder Zeng terkejut, dan kemudian dia dengan paksa menekan amarahnya. Penghalang semacam ini telah muncul berkali-kali, dan tampaknya ada kekuatan di tubuh Ye Tianzeng yang secara paksa melindungi Ye Tianzeng. Poin kuncinya adalah bahkan dia tidak bisa mematahkan kekuatan ini. Sangat aneh. Dia yakin bahwa Ye Tian benar-benar fangen dan tidak memiliki darah. Tetapi orang biasa seperti itu, mengapa hal seperti itu muncul padanya? Penatua Zeng merasa sedikit sakit kepala, selama waktu ini, penampilan anak itu benar-benar mengganggu semua posisinya. Sekarang anak itu sudah mati, masih sama. Penatua Zeng melirik Ye Tianzeng dan mendengus dingin, ada sesuatu yang mungkin mengecewakanmu.
Putramu Chen Ye telah ditekan sampai mati oleh pembangkit tenaga listrik aliansi darahku, dan dia bahkan tidak memiliki tubuh. Tidak mungkin. Chen Er memiliki kekuatan untuk mencapai langit, tidak mungkin sesuatu terjadi. Ye Tianzeng meraung. Percaya atau tidak, aku tidak perlu berbohong padamu tentang hal semacam ini. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Siapa lagi yang ada di keluarga Ye selain kalian bertiga? Dengan kata lain, siapa yang akan membantumu saat ini? Kamu. Ye Tianzeng menoleh, saya tidak tahu. Tidak peduli berapa banyak Anda bertanya, saya masih punya jawabannya. Jika kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, jika bukan karena nilaimu, aku pasti sudah melakukannya. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk memikirkannya. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan melakukannya. Membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Setelah Elder Zeng selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan menuju keluar. Kecelakaan Sali membuatnya harus pergi ke China secara langsung. Huaxia, yang selalu dia pandang rendah, tampaknya mengalami semacam perubahan besar. Bahkan, itu dapat mengancam perkembangan aliansi darah. Keluarga Huaxia Ye. Setelah menyelesaikan kejahatan, Chen Ye mengumpulkan formasi baru untuk keluarga Ye. Sekarang dia telah melangkah ke lapisan ketiga dari alam esensi sejati, dan telah menerima banyak bimbingan dari Chen Tianli, formasi kental secara alami jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, jika formasi tidak memberinya waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Xia Ruoxue diam-diam berdiri di sisi Chen Ye, dan Chen Ye memintanya untuk membantu, dan dia mengikutinya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan ibuku dan yang lainnya? Chen Ye bertanya. Sejak berita kecelakaanmu keluar, semua orang tidak percaya, dan kemudian dengan suara bulat memutuskan untuk pergi ke ruang pelatihan untuk menerobos. Sekarang mereka seharusnya berada pada titik kritis untuk menerobos, dan mereka belum keluar. Belum. Bab 559. Jika Bibi, Sun Yi, dan Zhu Ya tahu kau baik-baik saja, mereka akan sangat senang. Xia Ruoxue meraih tangan Chen Ye dan menjelaskan. Chen Ye melirik ruang pelatihan, dan tentu saja dia bisa merasakan napas terobosan dengan berbagai ukuran. Ruangan di tengah memiliki suasana terobosan yang sangat kuat, jika Anda menebak dengan benar, itu pasti ibunya. Sebelum dia menyadarinya, ibunya telah mencapai puncak keadaan kinya. Tidak ada keberadaan yang menantang surga seperti kuburan reinkarnasi, yang sepenuhnya mengandalkan bakat dan pil obat yang dia berikan, untuk dapat menerobos begitu cepat, bahkan jika ibu ditempatkan di Kunlun Su, dia dianggap sebagai orang yang berbakat. Chen Ye dan Xia Ruoxue menunggu lama di luar ruang pelatihan dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda terobosan. Ruoxue, kalau tidak, kamu harus istirahat sebentar. Kamu seharusnya tidak banyak tidur akhir-akhir ini. Xia Ruoxue menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sedikit mengantuk, dia diam-diam tinggal di sisi Chen Ye, aku tidak mengantuk. Jika kamu mengantuk, aku ingin tidur denganmu sebentar. Chen Ye tersenyum dan berkata, oke, aku mengantuk, mari kita istirahat bersama, mereka seharusnya tidak berhasil menerobos begitu cepat. Xia Ruoxue dan Chen Ye langsung menuju kamar di lantai 3. Saling berpelukan di tempat tidur, setelah beberapa saat, Xia Ruoxue memejamkan mata dan tertidur. Melihat seorang gadis cantik berbaring di sampingnya, Chen Ye menunjukkan senyum di sudut mulutnya. Ini seharusnya menjadi keadaannya yang paling santai akhir-akhir ini. Tetapi ada terlalu banyak bahaya di negara bagian ini. Aliansi darah tidak akan dihancurkan selama sehari, dan akan ada masalah tanpa akhir. Ada juga Sekte Luojian, yang mungkin juga memperhatikan bahwa murid yang dikirim oleh Sekte Luojian mengalami kecelakaan. Menurut karakter sekte besar ini, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya pergi. Diperkirakan tidak akan lama sebelum Zeng yang lebih tua dari aliansi darah dan keberadaan Luo Jianzong yang lebih kuat akan menyapu badai. Untuk perdamaian sejati, satu-satunya cara adalah menghancurkan kedua sekte ini. Saat ini kekuatannya jelas tidak cukup, tetapi seseorang bisa. Chen Ye mengeluarkan batu hitam kecil, matanya menyipit, dan dia datang ke pemakaman reinkarnasi lagi. Pemakaman reinkarnasi sangat sepi. Sosok yang penuh dengan guntur dan kilat baru saja membelakangi Chen Ye. Kamu akhirnya memikirkan keberadaanku. Masalah sudah selesai. Seberapa kuat 9 hariku yang menggelegar? Duan Leiren berbalik dan menatap Chen Ye dengan penuh minat. Chen Ye mengangguk, dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatan Lei Dongjiutian untuk menjadi begitu menakutkan.
Jika semua kekuatan dilepaskan, itu sudah cukup untuk menekan parti yang kuat. Tuan, Lei Dongjiutian jauh di luar imajinasiku. Duan Leiren cukup puas dengan jawaban ini, dan wajahnya sedikit melunak. Anda memiliki jimat kelahiran di tubuh Anda, dan akan relatif lebih mudah untuk mempelajari latihan saya. Yang paling penting adalah Anda dapat menyerap Tianlei. Tianlei adalah elemen guntur dan kilat paling kuat di China atau Kunlun, dan sulit bagi orang biasa untuk menanggungnya, tetapi di sini, Tianlei telah menjadi jimat spiritual hidup Anda. Rata-rata orang jauh lebih cepat. Apakah kamu siap sekarang? Dia berpikir bahwa Chen Ye akan segera setuju, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Ye menolak. Tuan, saya masih memiliki banyak hal untuk ditangani sekarang, dan saya akan belajar nanti. Duan Leiren tidak enggan, mengangguk, baiklah. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa Chen Ye sedang berjalan ke satu arah kuburan samsara, berhenti dengan cepat, dan mengambil dua pedang yang patah. Pedang naga. Di puncak Gunung Kunlun, pedang pembunuh naga benar-benar patah untuk melindungi tuannya. Bahkan roh pedang sangat lemah. Kerusakannya parah. Saat itu, Chen Ye menukar pedang pembunuh naga yang rusak dari Lu Hansuang, dan memperbaikinya di rumah Su. Tanpa diduga, pedang pembunuh naga tidak bertahan selama setengah tahun. Dalam 6 bulan terakhir, tanpa perlindungan pedang pembunuh naga, dia tidak akan bisa melakukannya dengan lancar. Sudah lama ada emosi antara Chen Ye dan Zhan Longjian. Chen Tianli mengatakan bahwa ini adalah kesempatan untuk memotong pedang naga, tetapi saat ini, Chen Ye tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Aura pedang pembunuh naga lewat dengan panik, dan diperkirakan akan segera menjadi tumpukan besi tua. Duan Leiren secara alami memperhatikan pikiran Chen Ye, dan tersenyum, wah, kamu benar-benar peduli dengan pedang ini, tetapi pedang ini sulit digunakan lagi, kecuali. Mendengar kata kecuali, mata Chen Ye berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat, Tuan, apakah Anda punya cara untuk memperbaikinya? Duan Leiren menggelengkan kepalanya, tidak mungkin untuk diperbaiki, tetapi Anda dapat memberi arti pedang ini lagi. Apa maksudmu? Chen Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Duan Leiren mengepalkan jarinya, dan kedua pedang yang terputus itu langsung dikelilingi oleh kilat dan tergantung di atas langit. Meskipun bahan dan kekuatan elemen yang digunakan untuk membuat pedang ini bagus, mereka jauh dari beberapa bahan teratas di Kunlun Su. Dia dalam kondisi ini sekarang, bahkan jika itu diperbaiki, itu tidak masuk akal, tetapi kamu bisa membuatnya terlahir kembali. Aku akan menstabilkan roh pedang-pedang ini dengan arti jiwa guntur. Roh pedang ini adalah keberadaan yang paling penting bagimu. Roh pedang itu sama dengan jiwa manusia. Roh pedang ditempatkan di dalamnya, tidak itu berarti terlahir kembali. Ini hanya baik untukmu atau untuk pedang ini. Chen Ye mengangguk, tetapi metode casting pedangnya tidak mungkin membuat pedang yang kuat. Meskipun dia tahu sedikit, dia tidak begitu profesional. Jika Anda membuat pedang biasa dan memasukkannya ke dalam roh pedang, itu hanya akan sia-sia. Dia memikirkan sesuatu, memandang Duan Leiren, dan menangkupkan tangannya, Tuan, tolong tunjukkan muridmu cara yang terkenal. Duan Leiren mengangguk, mengulurkan jarinya, menunjuk kedua batu nisan yang tersisa yang bisa dipindahkan, dan berkata dengan ringan, saya tidak tahu banyak tentang casting pedang, tetapi saya tahu bahwa ada seseorang di kuburan reinkarnasi yang mengerti. Jika ada bantuannya, semua masalah akan menjadi sangat sederhana. Mata Chen Ye jatuh pada salah satu batu nisan. Batu nisan itu sepertinya dibakar oleh api, berubah menjadi merah di mana-mana. Apakah ini ahli pedang? Dia bukan ahli pedang, tetapi eksistensi yang dikagumi oleh para ahli pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tepat saat Chen Ye hendak mencoba membujuknya, tiba-tiba ada kejutan dari dunia luar, dalam keputusasaan, dia hanya bisa meninggalkan pemakaman reinkarnasi. Telepon di saku berdering. Adalah nomor yang tidak dikenal. Chen Ye menekan tombol jawab. Chen Ye, saya harus mengatakan bahwa dari Xianjiang ke ibu kota, banyak barang Anda telah melebihi harapan saya, tetapi kali ini Anda beruntung untuk bertahan hidup, dan sekte-sekte di Kunlun Su tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Sejauh yang saya tahu, sekte pedang jatuh telah muncul dari kekosongan Kunlun. Kali ini, bukan orang kecil yang keluar. Di antara mereka, ada sekte master dari sekte pedang jatuh, dan bahkan ada keberadaan yang lebih mulia. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk meninggalkan Huaxia. Itu satu-satunya pilihanmu. Suara lama di ujung telepon bergema. Chen Ye mengerutkan kening dan merasa akrab,
tetapi dia tidak bisa mengatakan secara spesifik siapa kamu. Demi kakekmu, aku bersedia membawamu ke tempat yang jauh dari perselisihan. Kakekmu berencana dengan mengorbankan nyawanya. Dia tidak ingin kamu mati lebih awal, begitu juga aku. Apa yang kamu lakukan adalah di luar kendalimu. Pergilah, konsekuensinya akan serius. Bab 560. Chen Ye menebak sesuatu. Mungkinkah lelaki tua ini menjadi teman dari mulut kakek? Apakah kamu teman kakek Xiang Jiang itu? Chen Ye bertanya. Tidak ada jawaban di ujung telepon yang lain. Setelah lama terdiam, dia berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa Luo Jianzong telah melangkah ke ibu kota dan akan menuju keluarga Ye. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Jika Anda setuju dengan saya untuk membawa Anda pergi, saya akan tiba di rumah Ye dalam 1 menit. Chen Ye mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan ibuku dan yang lainnya? Suara tua itu terdengar lagi, hidup mereka tidak berharga, tapi hidupmu berharga. Aku hanya bisa membawamu sendirian. Ketika Chen Ye mendengar kata-kata yang tidak dapat dijelaskan seperti itu, dia mencibir, itu tidak perlu, saya bisa menangani urusan saya sendiri. Kemudian, telepon langsung ditutup. Pada saat yang sama, di lantai atas gedung Maoyuan di ibu kota, seorang lelaki tua dengan kendi anggur labu menggelengkan kepalanya tanpa daya, meraih telepon, dan langsung mengubahnya menjadi bubuk. Dia mengambil kendi, menyesapnya, melihat ke arah keluarga Ye di ibu kota, dan bergumam, orang tua, aku telah memberi cucumu kesempatan, dia tidak menghargainya sendiri, dan dia menikam seperti itu. Keranjang besar, dia sebenarnya tidak ada rasa krisis sama sekali. Petik 2. Rencanamu cepat atau lambat akan mati, itu saja, ini takdir. Setelah kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu menyesap anggur lagi, lalu melompat langsung dari atap dan menghilang di udara. Setelah Chen Ye menutup telepon, dia melirik Xiao Ruxue yang sedang tidur, menjepit jarinya, dan membentuk formasi pelindung. Ini masih datang. Tidak menyangka secepat ini. Kemudian hal berikutnya, biarkan dia pergi dan potong. Sekte Pedang Jatuh. Penguasa datang ke China secara pribadi, itu menarik, sangat menarik. Orang mulia lainnya. Tidak peduli seberapa mulianya, bagaimana jika kamu datang? Dia sekarang memiliki Duan Leiren, dan 2 batu nisan lainnya untuk dipindahkan. Apa yang dia takutkan? Kebetulan Sekte Pedang Jatuh selalu menjadi ancaman, karena ada di sini, itu akan musnah. Ketika masalah Sekte Pedang Jatuh selesai, dia akan pergi ke Kunlun Su secara langsung untuk menemukan aliansi darah. Chen Ye datang ke ruang pelatihan dan juga membentuk formasi perisai besar. Dia tidak ingin gerakan di luar mengganggu ibunya dan orang lain untuk menerobos kultivasi. Kemudian dia memindahkan kursi dan duduk di tengah gerbang keluarga Ye. Bahkan menyalakan sebatang rokok, bersandar padanya, dan mengisap. Tampaknya sangat santai. 10 menit kemudian, ada beberapa puntung rokok lagi di bawah kaki Chen Ye, dan suara langkah kaki di kejauhan akhirnya terdengar. Sekte Pedang Jatuh, kami datang. Dalam 2 hari, Sekte Pedang Jatuh terguncang. Karena para tetua dan murid yang pergi ke Tiongkok semuanya mati. Ini sudah menjadi masalah besar bagi Sekte Pedang Jatuh. Awalnya, Master Sekte seharusnya tidak campur tangan secara pribadi, tetapi 2 hari ini, seorang tetua terhormat Wan Jianzong kebetulan berada di Luo Jianzong. Dan tetua Wan Jianzong pernah berkata bahwa jika sekelompok orang tidak menetap, dia akan pergi ke Huaxia, dan dia dapat membantu Luo Jianzong menyelesaikan masalah ini. Bagaimana mungkin Master Sekte dari Sekte Luo Jian membiarkan orang yang begitu mulia menyelesaikan masalah sepele seperti itu? Jadi kamu hanya bisa menemani dirimu sendiri. Ajak saja orang terhormat ini untuk bepergian ke China. Tidak lama kemudian, mereka sampai di depan pintu rumah Ye. Ketika mereka melihat seorang pria dengan pakaian kasual duduk di gerbang rumah Ye dan merokok, semua orang mengerutkan kening. Mereka secara alami tahu bahwa putra ini adalah Chen Ye. Chen Ye, yang tangannya berlumuran darah para tetua dan murid Luo Jianzong. Master Sekte dari Sekte Pedang Jatuh sangat marah di dalam hatinya. Setan pembunuh ini masih ingin merokok di sini. Shen Sixi, tetua Wan Jianzong, melirik Chen Ye yang sedang merokok, dan ekspresinya menunjukkan sedikit ketertarikan. Sekte Master Sun, anak itu sepertinya tahu bahwa kita akan datang dan menunggu kita, yang menarik. Ini menarik. Adalah pertama kalinya saya melihat keberadaan yang begitu tak kenal takut. Shen Sixi tidak memiliki banyak kebencian terhadap Chen Ye.
Tujuan utama kunjungannya ke China kali ini bukanlah Chen Ye, tetapi untuk menemukan pendekar pedang senior Wandao. Wan Jianzong akhirnya melacak Huaxia melalui beberapa cara. Adapun di mana senior Seon berada di Cina, mereka tidak tahu. Satu-satunya petunjuk adalah liontin batu giok. Bagaimanapun, ketika Anda datang ke Cina, Anda hanya bisa mencoba keberuntungan Anda. Jika Luo Jianzong tidak bisa menyelesaikan anak itu, dia akan mengambil kesempatan dan menjual bantuannya. Ketika Master Sekte Sun mendengar kata-kata Shen Sixi, wajahnya sedikit kewalahan, dan dia berkata kepada seorang murid di sebelahnya, Xuan Yi, kamu pergi dan coba kedalaman anak itu. Aku penasaran, anak ini hanya seorang kultivasi ranah Yuan asli, bagaimana cara membunuhnya? Aku telah jatuh ke dalam begitu banyak pendekar pedang yang kuat. Ya. Seorang pria muda dengan mata dingin berdiri. Nama pemuda itu adalah Xuan Yi. Salah satu jenius dari Sekte Pedang Jatuh. Pada usia 35, dia melangkah ke lantai pertama batas Immortal Ascension. Di mata semua orang, itu sudah cukup untuk dihancurkan. Tuan Sekte, aku di sini untuk membunuh sampah kecil ini untuk membalas Sekte Pedang yang mati. Jangan biarkan Chen Ye menjadi sombong, jika tidak, bagaimana Luo Jianzong masih memiliki wajah untuk berdiri di tanah virtual Kunlun di masa depan. Memikirkan hal ini, Xuan Yi meledak. Pembunuh Chen Ye, hari ini, ambil nyawamu. Dengan peluit panjang, aura Xuan Zhou melonjak, dan niat membunuhnya terlihat jelas. Sikat. Dalam suara siulan panjang, dia melihat tubuh Xuan Yi berubah menjadi aliran cahaya, menembak seperti pedang tajam, dengan cara yang mengesankan. Panggilan. Embusan angin menyapu. Angin tinju meledak, dan pedang Zhong Xuan yang jatuh menghancurkan sepasang tinju dari udara tipis, mengguncang dunia. Melihat tembakan Xuan Yi, mulut semua orang menunjukkan sedikit main-main. Mereka bisa melihat perbedaan antara Chen Ye dan Xuan Yi secara sekilas. Ini hampir situasi yang menghancurkan. Hasilnya jelas. Chen Ye secara alami memperhatikan niat membunuh pihak lain, dan dengan tenang mematikan rokok di tangannya. Kau begitu meremehkanku. Apakah kamu pikir kekuatanmu bisa melawanku? Lalat capung itu mengguncang pohon dan mencari kematiannya sendiri. Niat membunuh Xuan Yi terungkap sepenuhnya, dan Chen Ye secara alami tidak lagi sopan. Melihat Xuan Yi yang terbunuh di depannya, mata Chen Ye dingin. Momentum Xuan Yi cukup kuat, tetapi dibandingkan dengan Sali, itu jauh lebih buruk. Dengan kekuatan seperti itu, kamu ingin bunuh diri. Sekte pedang musim gugur ini pasti meremehkan dirinya sendiri. Jika demikian, dia harus membayar harganya. Mari kita mulai denganmu. Memikirkan ini, ada raungan panjang, dan napas Chen Ye melonjak. Ding ding deng. Melangkah keluar dari angin panjang dan memecah ombak, Chen Ye menggantung langsung ke laut. Menghadapi Xuan Yi yang bergegas ke arahnya, Chen Ye tidak bermaksud untuk mundur sama sekali. Seseorang yang bergantung pada pil obat untuk memasuki alam Ascension Immortal, kekuatan tempur yang sebenarnya hanya realem Yuan sejati. Ingin lancang di depan Chen Ye hari ini. Hanya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tidak ada trik sama sekali, menghadapi tinju ganda lawan, Chen Ye membuang tinju jahat. Ledakan. Raungan itu meledak seperti guntur, memicu lautan badai. Tidak, Xuan Yi cepat mundur. Melihat aura pukulan Chen Ye, Master Sekte Luo Jianzong mau tidak mau menyusut sedikit, dan ekspresinya sangat berubah. Sebelumnya, semua tetua dan murid yang dikirim sudah mati, menurut pendapatnya, itu harus menjadi trik kecil yang digunakan Chen Ye. Atau, ada bidikan ahli. Sekarang, begitu Chen Ye bergerak, Master Sekte dari Sekte Pedang Jatuh merasa tidak nyaman. Ini bukan rasa takut, tetapi pukulan ini sama sekali bukan kekuatan lapisan ketiga dari realem Yuan sejati. Pukulan yang sangat kuat, pukulan yang sangat keras.